sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku dibutuh. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah itu sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan seperti jualan
aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, nyempot terus gak kerasa kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah, saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten saged sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, nyempot terus gak kroso kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kok terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan HMUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku diguduk. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah itu sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, jenenge kok terus gak kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Apa kabar teman-teman? Kita masih tetap bersama-sama di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap belajar tentang aktor dan teater. Seorang aktor berada di atas panggung. Bisa saja dia tidak sendirian di atas panggung. Ada lawan mainnya,
apa yang harus dilakukan seorang aktor apabila berada di atas panggung dan apa yang akan dilakukan dengan lawan mainnya. Ayo kita simak. Seorang aktor di atas panggung yang memerankan tokoh dalam cerita itu berada di dalam ruang lahiriah teknis, lantai, sana dinding, kursi kayu dan sebagainya, dan ruang di pengertian yang lain, di alam yang lain, di alam batin, alam imajinasi. Ini adalah bukan ruang ini, tetapi tetap ruang ini. Artinya secara lahiriah ya dia terbatas begini, tetapi secara batinnya seorang aktor dapat mengubahnya menjadi ruangan yang lain. Di atas tidak ada langit-langit misalnya, melainkan atap terbuka, dan yang ada bukan langit-langit tapi langit biru di atas sana misalnya. Dan itu diyakini oleh si aktor yang sedang memerankan seorang tokoh yang berada di lapangan terbuka. Dua-duanya harus diperhatikan oleh aktor. Kenyataan fisik, kenyataan lahiriah ruang ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekakuannya, dan ruang yang ada di citra batin, di imajinasi aktor yang dia percaya, yang dia yakini, sehingga diharapkan akan bisa nanti meyakinkan orang yang menonton di sana itu. Nah, jadi si aktor itu dalam ruang ini membagi konsentrasinya ke dalam diri dan keluar diri. Ke dalam diri dia meyakini imajinasinya, melakukan apa yang diimajinasikannya dengan yakin. Keluar dia menyadari di sini ada misalnya level, kalau aku berjalan ke sana nabrak. Tetapi juga menyadari kenyataan yang batiniah, kenyataan imajinatifnya, imajinernya, bahwa ini adalah batu, karang misalnya begitu. Selain benda-benda ini, selain batas-batas ruang ini, aktor juga bermain dengan aktor lain, dengan pemain lain yang memerankan tokoh yang lain. Dia tidak sendirian. Nah, kesadaran bahwa dia tidak sendirian itu secara teknis itu membuat aktor berusaha menempatkan diri di tempat yang tepat. Misalnya, ketika di suatu adegan dalam lakon drama itu, yang menjadi fokus di ruangan ini seharusnya adalah Tuan Putri yang di sini, ya, si aktor yang bukan sedang menjadi fokus itu tidak akan menutupi dia dengan begini misalnya. Jadi kesadaran tentang diri, kesadaran tentang sekitar, dan bahwa yang di sekitar itu ikut ditentukan oleh diri ini, diri si aktor ini, dan diri si aktor ini ikut ditentukan oleh kehadiran benda-benda dan aktor yang lain. Bagus, saya baru saja memainkan Amangkurat. Amangkurat dimainkan di Kuala Lumpur, di Malaysia. Dari Jakarta sampai di Malaysia, memang saya memainkan Amangkurat, tidak satupun saya melangkah dari kursi saya. Dari awal sampai habis saya duduk di kursi. Pertanyaan klasik, kenapa raja itu tidak pernah keluar dari kursinya? Kan harus ada blocking sebagai sebuah pertunjukan. Jadi pengertian blocking bagi mereka itu movement fisik
Sedangkan blocking yang sebenarnya kan adalah mindset. Pola berpikirnya kan. Nah, Amangkurat duduk di kursi kekuasaannya yang tidak boleh tergoyah kan. Jadi kenapa saya tidak menghidupkan bahwa tidak ada yang bisa menggeser aku? Daripada saya jalan-jalan gak karuan. Tetapi ketika saya dari awal sampai akhir tidak bergerak, hanya di kursi. Ayahanda, ini air kelapa dari kebun kita sendiri. Ayahanda haus. Saya sampaikan Ayahanda. Enggak, saya ambil. Benar, dari kebun sendiri. Saya sudah bergerak kan. Saya kan sudah movement. Saya kan sudah blocking. Nah, mereka tidak melihat itu sebagai blocking. Karena memang secara harafiah ya blocking mesti jalan kan gitu. Tapi masa yang nulis Gunawan Muhammad, yang main Slamet Rarjo saya harus harafiah kan nggak mungkin gitu. Inilah yang tadi saya bilang, ada dua hal yang paling penting dalam berakting, yaitu kesadaran dramaturgi sama kesadaran akan kerjasama gitu. Kesadaran Teguh Karya selalu menekankan pada kita, seni pertunjukan apapun termasuk teater dan film adalah kerja kolaboratif. Yang terlibat harus sadar siap untuk bekerja sama. Gitu. Nah, jadi seorang seniman acting itu harus sadar ada energi aksi reaksi dengan bersama orang atau pihak lain. Gitu. Lalu kedua, kita harus tetap, untuk itu kita harus ngutik-ngutik bahwa kita tuh butuh loh, punya kebutuhan sosial loh. Kita butuh orang lain dan butuh untuk dibutuhkan orang lain. Dalam seni pertunjukan dan seni panggung lah pokoknya, ataupun film, itu kebutuhan sosial ini sangat bunyi. Oke teman-teman, kita akan mempelajari hal ini lebih dalam. Karena itu teman-teman harus terus mengikuti pelajaran ini. Pasti akan menyenangkan sekali. Ada interaksi antara tokoh satu dan tokoh lain di sini. Interaksi, saling keterhubungan, saling hubungan. Ada stimulus dari sana untuk yang di sini mereaksi atau merespon, memberikan tanggapan. Itu hukum yang lazim dalam cerita sandiwara, cerita drama, dalam lakon, bahwa ada rangsangan, ada respon. Sekarang masalahnya adalah juga masalah teknis. Bagaimana ketika dari sini, dari fokus yang ada di sana, di Tuan Putri berbaju pink itu, fokus nanti akan berpindah ke baju hijau yang di sini. Misalnya dia mengucapkan kata-kata yang sangat penting, yang memerintahkan si baju hijau supaya segera memimpin pasukan menyerang negeri tetangga. Ketika dia memberikan perintah itu,
Dialah fokusnya. Tapi begitu perintah itu selesai, yang harus menjadi fokus adalah si baju hijau di sini. Yang diberi perintah dan ternyata dengan sopan menolak, tidak mau berangkat, minta ampun tapi tidak bisa memenuhi perintah itu. Nah, ini soal kerjasama, bagaimana aktor yang di sini yang semula fokus secara sadar seperti menyurutkan diri, entah dengan cara bagaimana, mungkin gestur atau posturnya lalu diubah supaya fokus ganti ke si baju hijau di sini. Dan ini soal kerjasama seperti lempar-lemparan bola, ting. Timing itu jadi penting saat dan saat dari berdiri ini si baju hijau ke sana, menghadap ke sana. Tepatkah ini? Ketika si baju hijau yang menjadi fokus di sini menghadap ke sana, tepatkah ini? Barangkali kurang tepat. Karena dalam keadaan begini, fokus tetap di sana. Tetapi seandainya si baju pink ini, ratu berbusana pink ini, membuang muka dan membuang badannya ke sana, dengan sengaja, ini sebenarnya terlarang karena membelakangi penonton di sebelah sana. Tapi ini dia sengaja supaya pandangan penonton bagaimanapun juga terarah ke sana. Ini masih mungkin. Jadi ada memang seperti hukum gitu bahwa jangan sampai membelakangi penonton. Tetapi hal-hal semacam itu pasti masih bisa ditawar untuk maksud-maksud tertentu. Apakah ini tugas aktor? Mengatur respon, blocking, dan sebagainya? Iya, sebagian tugas aktor, tugas utama ada pada sutradara. Ini soal penyutradaraan, bagaimana membuat blocking dan sebagainya itu, dan membuat pola-pola gerak yang bisa menimbulkan suasana-suasana emosional tertentu. Bahkan juga membuat irama-irama, garis-garis patah yang juga bisa membuat suasana tertentu. Itu kerjasama antara sutradara dan pemain. Saya kan pernah bilang awal ya teman-teman, bahwa oleh-oleh saya menjadi aktor itu cuma satu. Saya ini bukan apa-apa tanpa orang lain. Itu belajarnya dari itu tadi. Saya udah hafal setengah mati, udah latihan paling top lah menurut saya. Tiba-tiba lawan main saya lupa dialog. Waduh, saya kehilangan apa ya? What must I do gitu? Apa yang saya harus lakukan? Bayangkan teman-teman, kita udah hafal, kita udah siap, kita udah ini. Ya namanya manusia kan, bukan mesin. Ada aja kan lupa gitu, ada. Teman saya bermain lupa dialog. Yang saya kembali kemana? Itu penting kan? Saya harus kembali kepada konten cerita ini. Kalau konten tidak masuk juga karena dia lupa, saya masuk ke konteksnya. Apa konteksnya? Permasalahan ini relevansinya kemana? Kan gitu. Ya kan? Pancing relevansinya, dia kan akan ingat gitu. Nah, jadi dengan demikian, yang namanya hubungan antar pemain itulah yang menyadarkan saya, sehebat-hebat apapun kamu, tanpa ada kerjasama, bohong. Kan begitu. Rendah hatilah. Nah, itu yang alasan saya mengapa mengatakan tanpa orang lain saya bukan apa-apa. Nah, makanya teater maupun film tidak dikatakan kerja kooperatif.
Enggak. Kerja di film itu sama kerja di teater itu kerjanya kolaboratif, Mas. Kalau kolaboratif itu kamusnya dalam kamus bahasa Indonesia, kolaboratif artinya bekerja sama dalam tanda kutip dengan musuh, Mas. Jadi pemain, sutradara, art director, penulis itu sebetulnya musuh dalam tanda kutip untuk berkompetisi, memberikan yang terbaik bagi cerita itu. Bagaimana teman-teman? Makin menarik kan? Makin tertarik kan? Teman-teman juga boleh mencoba atau mempraktekkannya. Ayo, pasti akan sangat menyenangkan. Jadi, teman-teman, selain bekerja sama dengan sesama aktor, aktor juga tentu saja bekerja sama dengan sutradara. Saya katakan bekerja sama loh, bukan mematuhi dan menuruti sutradara, tapi bekerja sama dengan sutradara. Aktor itu bukan suruhannya sutradara yang hanya menunggu diperintah untuk crossing. Crossing itu artinya jalan melintas panggung. Lalu bikin grouping pojok sana, lalu dengan teman-temannya grouping, membuat satu pengelompokan. Yang tinggi di tengah, lalu yang merasa tinggi geser ke tengah. Ini semua memang dimaksudkan oleh sutradara, didesain oleh sutradara untuk menimbulkan efek-efek tertentu secara visual, apalagi kan nanti dibantu dengan cahaya dan sebagainya ya. Jadi posisi-posisi pemain yang menggerumbul di sini atau yang memotong panggung ke sana, itu memang menimbulkan suasana tertentu, suasana emosional tertentu yang diciptakan untuk mendukung bergulirnya cerita. Yang diciptakan untuk juga ikut mendukung emosi pemain yang melakukannya. Bayangkanlah, coba nanti ya teman-teman, coba bayangkan berjalan begini, menyudut diagonal, agak berlari. Lalu coba bayangkan berjalan seperti ini, flat, datar, seperti tidak ada kedalaman dari arah sana. Coba rasakan, ada nggak perbedaan emosi ketika teman-teman melakukan ini? Ada tidak? Grouping. Pandang satu titik sana, kata sutradara. Ada suasana yang dirasakan bersama tidak? Nah, jadi sutradara bekerja sama dengan para pemain, para aktor di sini, kadang-kadang menciptakan blocking, ya. Blocking itu pengaturan posisi dalam kaitannya antara pemain dengan pemain, dalam kaitannya dengan pengisian ruang, itu. Menggunakan blocking, menggunakan crossing, menggunakan apa lagi? Grouping untuk mendukung suasana-suasana tertentu, untuk melahirkan suasana-suasana tertentu. Demi apa? Demi maksud menegaskan kandungan-kandungan emosi dari adegan ke adegan. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman mulai belajar berakting, cobalah tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana ditonton dari arah penonton. Berkonsentrasilah pada dunia di sini. Toh ada sutradara. Dari sutradara akan ada polesan-polesan, akan ada pemotongan. Kamu nggak usah ke sana, coba. Kamu nanti memblok pemain yang seharusnya menjadi fokus. Agak turun. Nah, turun dan naik. Ini kalau makin dekat ke arah penonton, ke arah foot lamp atau footlight itu turun. Sini naik, walaupun ini datar, ke arah sana itu namanya naik. Mungkin kasih komando tuh,
bergerak. Naik lagi. Ke tengah. Di tengah. Tengah kanan. Tengah kanan itu sana. Kanannya dari arah penonton. Bawah kiri, sana. Cross ke bawah kiri. Tuh. Jadi, itulah saya kira ini masalah-masalah yang teknis. Masalah-masalah yang teknis, istilah-istilah teknis yang sebaiknya sedikit demi sedikit dipelajari oleh kalian yang mau belajar acting. Tetapi sekali lagi ya, istilah teknis dan sebagainya itu bisa belakangan. Yang paling penting adalah isi dari yang lahiriah ini, batin itu. Ya, pasti segala yang teknis itu juga perlu, juga penting. Kalau soal mengembangkan imajinasi dan sebagainya, enggak, boleh dikatakan enggak ada yang bisa membantu. Anda harus membantu diri Anda sendiri untuk bisa berkonsentrasi, melakukan penghayatan. Itu di tangan aktor sendiri. Tapi soal pergerakan, aktor dibantu oleh sutradara yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh pergerakan seluruh tontonan. Kalau emosi itu mau dia berdiri kayak mau dia duduk kayak sangat tergantung dari konteksnya. Bisa saja saya merasa lebih sedih ketika berdiri. Bisa saja saya merasa kemudian sangat sedih, lagi berdiri sangat sedih. Begitu terus sudah tuh saya nangis terus sampai kemudian saya duduk baru saya berhenti. Bisa aja begitu. Gitu loh. Itu lagi-lagi tergantung dari konteks dramaturginya. Nah, dalam hal ini juga pengarahan sutradara sangat penting. Dia harus punya masuk, itu makanya si Teguh Karya selalu bilang, mau ngapain lo ke sana? Mau ngapain? Itu dia nanya, kamu punya motif nggak? Kalau kamu nggak punya motif, jangan bergerak ke sana gitu loh. Dalam arti, ketika dia menyuruh kita bergerak, kita harus tahu motif kita bergerak ke sana tuh ngapain. Iya, misalnya saking marahnya terus kemudian gedruk-gedruk sampai jalan ke sana, misalnya, ya kan? Itu Teguh Karya akan tanya, ngapain kamu ke sana? Marah. Dan itu mungkin akan lebih bisa diterima oleh sutradara. Yang penting kita tetap harus boleh, kalau saya bilang begini, kita harus tetap punya kebebasan untuk mengekspresikan kita mau apa, motif kita pengen ngapain, tapi tetap kita harus sadar bahwa ada namanya panglima di sini. Dan panglimanya adalah sutradara. Apa yang dicontohkan tadi tidak hanya berguna untuk seni peran di atas panggung, tapi kalian juga bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa saling bekerja sama, kalian bisa saling membantu, ada toleransi. Kita bertemu lagi di kelas kreatif. Seni itu menyenangkan. Jangan lupa, kita harus selalu senang. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80.
Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.